Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta misteri sekalian, berjumpa lagi dengan saya Tian. Saya Yos. Nah, di channel Kisah. Rekan Yos. Malam ini spesial. Kita mengulas sesuatu yang beda. Oke. Beda dari yang kemarin-kemarin. Karena apa? Kita punya bintang tamu. Oke. Jauh-jauh dari Jogja. Yogyakarta, Oke. bosku. Dari Yogyakarta menyematkan diri untuk kesini untuk berbagi cerita seperti itu. Bagaimana kabarnya Kak Rian? Alhamdulillah baik. Baik Kak ya. Oke. Kerjaan gimana Kak? Masih sekolah. Masih sekolah ya. Oke. Kemarin kata rekan Jos nyambi di kafe, bener gak sih? Iya. Bener ya. Oke. Sekolah dan kafe. Wah, ini manajerial waktunya mantap sekali ini. Oke, kemarin saya mendapat cerita sekilas dari rekan Jos bahwa katanya Mas Rian ini punya cerita unik tentang keluarga ini. Iya punya. Oke. Bisa diceritakan singkat Mas? Seperti apa? Bagaimana? Kemudian apa sih yang menjadi problematikanya seperti itu? Ya jadi gini ya, waktu kecil kan ibu hamil gitu ya. Nah itu hamil dalam waktu kandungan 3 bulan 4 bulan itu gugur. Nah sampai 4 kali, yang terakhir itu kemarin tahun 2019 atau 20 gitulah. Ya sama kandungan 3 bulan 4 bulan itu hamil. Dan yang jadi masalah saya itu kenapa dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan kandungan itu selalu gugur gitu loh. Padahal tidak ada indikasi aneh dalam hal medis ya Mas ya. Iya. Contoh tidak ada gangguan rahim lemah atau seperti apa, atau ada indikasi penyakit lain, nggak ada Mas, saja saja ya. Kalau kata dokter waktu keluarga cerita sih ya kayaknya ada bilang apa itu kandungan lemah. Oke. Menarik. Jadi keguguran ini berturut-turut Mas ya. Yeah. Berturut-turut. Wah, ini aneh rekan Jos. Iya, betul. Mungkin rekan Jos sudah menangkap beberapa gambaran atau beberapa. Ya, emang ada indikasi lain dari medis pun untuk mengatakan ada kandungan lemah dan juga ada penyakit apa gitu. Terus ada indikasi lain emang kita harus bedah sebetulnya. Karena apa? Ini kisah Mas Rian, semoga keluarganya apa yang kita bantu bisa melancarkan gimana nanti ibunya bisa hamil lagi dan Mas Rian pun punya adik gitu. Oke, tapi ya mohon maaf Mas Rian, saya ingin bertanya, apakah sudah dibawa ke dokter atau dibawa ke orang pintar atau ke kiai mungkin tentang kasus ini? Setahu saya sudah. Sudah. Kemudian dari beliau-beliau mengatakan seperti apa? Tapi kan berhubung saya masih kecil, jadi yang bawa bude saya sama bapak lah. Dan saya mungkin mikirnya mereka masih kecil, belum tahu gitu. Belum Gitu ya. boleh lah. Belum saatnya untuk mengetahui gitu itu ya. Oke. Dan saya sendiri inisiatif itu mencari Mencari tahu sendiri, Iya. mencari sumber sendiri. Kenapa sih ibu saya seperti ini gitu loh paling. Tapi saya merasakan hal aneh di Mas Rian. Entah rekan Jus merasakan atau tidak, tapi sebenarnya teman kita Mas Rian ini sudah peka terhadap hal seperti ini. Betul sekali. Sudah peka, mungkin di beberapa titik atau di beberapa tempat mungkin merasakan hal-hal yang aneh, hawa-hawa aneh mungkin seperti itu. Tapi itu kalau menurut saya memang lumrah dialami oleh kebanyakan orang. Tapi ada pembedanya. Nah, mungkin rekan-rekan Indigo di rumah tahu lah perbedaannya seperti apa, tulis di kolom komentar. Oke, jadi gini, kalau memang misal kita bisa membantu rekan Jos, Iya. ya kan. Tapi saya penasaran,
bisa nggak sih makhluknya ditarik ke sini untuk kita ajak Ya. komunikasi? Ya tadi saya dapat indikasi lain, emang ada satu makhluk. Mm-mm. Dan di sini pun dia membuat perjanjian kepada seseorang yang menyuruhnya untuk mengambil janin-janin seperti ini. Ya emang efeknya dari penyuruh ini, dia diberi kekayaan. Dan janin ini pun makanannya gitu. Tapi akan lebih menarik lagi ketika makhluk ini berbicara sendiri kan Oke. mungkin. Tadi saya sudah suruh ke sini dan saya berbincang-bincang kenapa kamu melakukan seperti itu, karena saya tuntutan seperti kita lah, tuntutan kerja. Dan di situ saya dapat gaji saya yaitu itulah makanan saya. Ya, oke. Mungkin Mas Rian sudah mengetahui belum sebelumnya? Istilah gini, sudah mengetahui bahwa kejadian ini tuh bukan kejadian normal seperti itu. Kalau itu ada Ada. kemungkinan itu, kalau mikir saya, masa kalau penyakit medis kok segini sampai 4 kali gitu. Ada kalau pikiran ke situ ada. Tapi rekan-rekan Mas Rian, contoh kan pasti setiap orang punya rekan yang peka terhadap hal-hal gaib, indigo atau apalah istilahnya itu, yang dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Ya. Kalau itu enggak Enggak. ke semua orang cerita dan enggak teman. Karena kan privasi gitu loh. Ya dia sempatkan jauh-jauh dari sana untuk berbagi cerita kepada kita, ya kita bantulah. Tapi saya mengucapkan terima kasih dulu sudah DM. sudah mau berbagi cerita. Betul Ya. sekali. Oke. Tapi boleh rekan Jos, nanti kalau misal makhluknya ditarik, kita tanya seperti apa, benar gak sih apa yang rekan Jos lihat seperti itu, ya kan? Siapa tahu rekan Jos mendapatkan gambaran yang dikelabui oleh dia. Dan notabene makhluk-makhluk seperti itu kan pintar dalam hal pengelabuan. Betul sekali. Seperti itu. Tapi yang saya lihat ini perempuan ya? Perempuan. Alam, nggak tahu saya. Nanti biar dia masuk seperti itu. Biar rekan-rekan yang di rumah pun bisa melihat. Ya. Nah, Nanti Mas Rian bertanya kepada makhluk ini, kenapa sih harus ibu saya? Gitu. kemudian kamu kemanakan janin-janin yang kamu makan seperti itu. Kamu kemanakan adik-adik saya gitu. Oke. Kita coba gantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan salah target. Saya ingatkan lagi, jangan salah target. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Lanwun. Aku leh takon ra iki. Metaklet nopo? Kowe kok nyamar dadi wong ayu iki karep piye? Asline aku ayu, tapi aku wis tuwek. Ora. Kowe iki ra ayu ya, tak ndeni. Oke, wis ae ku gampang lah, ora dadi masalah. Kowe bener makhluk sing gawene njupuki bayi sing urung umur 4 sasi. Ya kuwi pakananku. Heeh. Soale sing njaluk pesugihan aku. Ya takon ngei makan aku. Di ratu kowe. Duwe.
Biasane nek bar mangan ndoromu iki nduk weki apa? Ya wis njaluk ya apa. Iso kowe ngene iku. Tak nduk jalukno ning ratu. Ning ratu. Nduk jalukno. Ratumu nduk bagei ta ra? Nduk bagei. Kenapa kok ora anake ndoromu wae sing nduk pangan kok kudu bayine wong? Dorone ra gelem. Kenapa ora gelem? Aku ya ora nuntut. Sing penting aku dikei mangan. Ndak kan kowe kon budal dhewe ning kene wong-wong iku goleki bayi. Kenapa gak anake ae? Kowe wis perjanjian. Wis perjanjian. Sing nganakno perjanjian iku ndoromu karo kowe apa ndoromu karo ratu? Kabeh. Karo kabeh. Kowe sing ditugasi. Ya. Heeh. Terus caramu mangan piye? Caramu jupuk piye? Ya aku mlebu. Tak cipok. Nek iki. Iku ning Adam iku. Ya. Terus nek bar mangan langsung ndok gawa rono. Heeh. Terus carane harta tah apa iku sing ndokeno karo ndoromu iku diterno apa kok sing Urusane nggawa? ratu. Urusane ratu. Biasane piye diterno ta piye? Ya. Nggo apa? Terno pengawale. Terno pengawale. Akeh. Apa ndelok-ndelok? Wong papat. Papat. Tapi kenapa kok kudu ibune Mas Rian? Aku ya ora roh. Jadi tangga-tanggane ndoromu sing ndok jupuk. Ya. Sakliyane kono. Soale Doroku wis ngomong iku wae. Tangga-tanggane ae. Ya. Aku ya manut wae. Tapi sok bakale kono ana kemungkinan kanggo mangan ndoromu ta anak-anake. Ku tergantung ratu. Gandung ratu. Tapi sak ngertiku pesugihan kan sing dijupuk iku teko anak putune sing njaluk. Ya bakal eno. Bakale ana Ya. sing ngunduh sapa anake tah apa. Sing ndok unduh. Putune wong iku Anak ya putune. ndok untal kabeh. Heeh. Nek ancen ra iso nyukupi aku. Soale wong wis dicukupi. Nek ndoromu mati piye? Perjanjianmu entek. Ijeh. Ijeh Nyampung anak putune. nanggung anak putune nduk idit. Tapi Ya. Karena perjanjian awal kowe. Ki perjanjian khusus. ngasek keturunan kepiro iku pedote. Tergantung ratu. Syarat dan ketentuan berlaku berarti. Ya. Nek ancen ijeh dicukupi. Bisa lanjut. Nek wis ora, Ya bakal ana timbal balik itu. tapi bayi sing ora iso nduk jupuk iku sing kepiye? Kabeh. Maksudnya sing kowe ngasek kabotan ora iso njupuk bayi iki ngono lho. Sing koyo kepiye iku? Turunan. Sing keturunan. Ya. Terus apa neh? Wis kowe. Sing terah keturunan iku ora iso nduk jupuk. Mergo ono sing jaga. Ya. Heeh. Padahal saben bayi kan ono sing jaga. Tergantung ilmune. Tergantung ilmune. Nek ilmune luwih dhuwur saka kowe ra iso. Ya. Heeh. Tapi nek misal kabotan kowe ngundang ratu, ndak tulung. Ta ora? Heeh. Terus bayi-bayi sing ndok pangan iku dadi apa saiki? Iku urusane ratu. Sak ngertimu? Amat diperbudak. Amat
ora tau mulih rono kowe. Jajane kowe ngerti nek pas setor bayi. Ya, Dadi apa sak ngertimu biasane? ya ana sing kaya aku. Ana sing dadi budake. Nek misal tak rampungi piye? Gak usah njupuk bayi, nek njupuk sing ngene ndoromu ae. Apa urusan? Yo aku ora apa-apa takok tok kuwi kan misale iku iya iso iso ora kan ngono cah. Tah ngene sak liyane ibune Mas Rian. Kuwi tergantung ndoroku. Tapi nek Najan ibune kuat, heeh. lan energine luwih gedhe juga aku ora iso tak cipu. Tapi engko nek wetenge ibune Mas Rian tak weki lafal Allah iso njupuk ora? Nah iso iku kekuatane gedhe. Gak iso. Nek sering dienggo ngaji, diniatno kanggo bocah iku ben selamat. Ya iku ora iso. Ora iso. Gak iso. Wong sing sholat terus iso njupuk kowe kandungane. Tergantung amale. Gantung amale. Gini ra betah kowe ning kene. Ngono ya, kesepakatan ya, gak usah njupuk gini buke Mas Rian neh ya. Ya. Aku iki diperintah Iya aku ngerti. Aku ngomong ngerti. karo kono. Ngomong karo sapa? Majikanku apa ratuku. Kuwi kebijakane kono. Tapi non sewu banget iki, bukan kok aku banding-bandingno apa kepiye. Ratumu karo aku rasa di. Ndoro piye? Ya aku ora ngerti. Nek iso kono. Coba. Aku ora rawe. Heeh. Tapi ngerti aku sapa ta, Rak? Sapa-sapa lah sepedeng aku ora ganggu kowe. Ya wis apik. Butuhku aku dingkon. Butamu dingkon, butamu kerja bayaran, ngono tok ah. Ya, Heeh. Ngono ora? Tapi aja jupuk gini ibune Mas Rian sak keluargane. Sakake. aku yo ae. Ayo. Tapi tergantung raturan majikanku. Tapi Gusti Allah nek ora ngrindoi ya padha wae. Percuma. Ameh 5 kerajaan, 100 kerajaan, ameh nyentok gak iso nek Gusti Allah ora ngrindoi. Ngono lho, guys. Era. Ngono ora? Yo wis ngono. Piye ngono ya, gak usah njupukne ya. Aku yo ae. Awake panganan nek gelem perjanjian iki deal. Panganan sing senengi demit iki. Tapi rasa dijupuk. Piye? Iya, takok mulai. Oh, perjanjiannya kepiye sih? Iya. Pakanan iki dadi 3 iji. Ras dijipuke. Ras dijipuk sapa-sapa. Ye. Iya. Wis ngono tak sang mulai. Ora, aku ora ngamengeki kowe ya, aku ngameri tok.
hilang. Ya wis ngono wae, matur suwun ya wis cerita ya. Yo. Ya wis kono balik. Agak tengil ya. Kok nggak teli? Enggak tahu. Ya entah itu seperti apa, entah itu bagaimana, ya sudahlah. Yang penting nanti ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahkan kepada Mas Rian bahwa makhluk ini punya banyak sekali kelemahan, minim sekali kelebihan. Bahkan tidak ada kelebihannya. Saya mengatakan begitu. Iya. Iya. Karena apa? Dia mendekati orang yang sering membaca Al-Quran saja tidak bisa. Dia hanya mengambil janin yang diperintahkan oleh pemiliknya, dan itu atas dasar arahan sang ratu. Entah ratunya seperti apa, ya semoga mereka tenanglah di sana. Dia tidak merasa mau seperti apa terhadap kita. Karena apa? Kita kan membagikan kebaikan. Betul sekali. Seperti itu. Ya. Berarti Mas Rian usahakan nanti kalau memang ibu atau Mas Rian pengen punya adik atau bagaimana, niatkan dulu, sungguh-sungguh niatkan dulu agar jabang bayi ini nanti menjadi anak yang diridhoi Allah, seperti itu. Jadi kemungkinan buruk seperti makhluk yang akan mengambil janinnya itu sama sekali jangan dipercaya. Karena mereka tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, hal buruk itu bisa lahir dari pikiran buruk juga. Coba itu digaris bawahi, kemudian dikasih pengertian kepada ibu, kepada bapak bahwa kalau memang ingin memiliki adik lagi, ya kan, usahakan sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh meminta bahwa itu tadi yang saya katakan. Kemudian jangan lupa ibadahnya diperkuat. Ibadah ditambah. Kemudian jika di daerah Mas Rian ada wali, ada sunan, sesepuh desa, silahkan datangi. Jangan niatkan untuk kita berdoa agar beliau mengasihi kepada kita, jangan. Atas dasar karomah beliau, kedekatan beliau kepada Allah, ya kan. Kita minta tolong, istilahnya minta tolong kepada beliau. Beliau kan orang dekatnya Allah, seperti itu. Kita analogikan seperti ini. Anak buah kepercayaan, ya kan, yang benar-benar dekat dengan bos. Contoh, dia akan merekomendasikan karyawan baru. Ya kan? Yeah, dia ngomong dengan bos kan, ya gak apa-apa. Saya percaya orang ini orang jujur, orang baik, orang kepercayaan saya. Yang di bawah dia pun baik pasti. Yeah, nah, kita analogikan saja seperti itu. Dan di sini pun adanya pun kalau kita punya hajat, punya kekarepan lah, misal ke sesepuh itu, bilang nanti kalau hajatnya sudah terkabul, kita kalau di sini itu manakipan atau manganan di makam, seperti di makam itu kan sebuah wujud rasa syukur seperti itu kepada karena, Allah, ya gitu, kan? Atas pelantarannya itu. Dan juga rasa terima kasih kita karena sudah dipangestuni, dibantu, didoakan, seperti itu. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ya, mungkin kan ada beberapa orang yang mengharamkan itu. Tidak apa-apa, itu persepsi masing-masing. Betul sekali. Nah, tapi bagi kita, bagi saya pribadi, saya mempercayai, ya kan? Saya mempercayai bahwa beliau-beliau ini, orang-orang yang dekat dengan Allah ini bisa membantu kita. Apalagi waliullah gitu kan. Apalagi attitude kita baik terhadap beliau-beliau. Nah, karena apa? Beliau-beliau dulu yang membuka jalan, membuka wilayah, ya kan? Syiar di sana. Sehingga terbentuk dunia yang padang jinggrang ini kan berkat beliau-beliau juga. Iya, betul sekali. Masa kita sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, ya kan, tidak memiliki kontribusi apapun di sana,
tidak memiliki rasa terima kasih kan tidak sopan seperti itu ya kan. Yang tidak sopan. Iya gak sih? Iya. Nah, kita tidak tahu bagaimana perjuangan mereka ya kan. Iya. Tapi itu sepenggal kan lah. Nasehah. Nasihat. Sepenggal nasehah seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Mas Rian terkait hal ini. Dan itu bisa hilang ya, maksudnya kayak ibu saya seumpama hamil lagi, itu kemungkinan bisa sampai lahir. Insya Allah bisa, insya Allah. Nanti di akhir atau setelah sesi ini kita adakan doa bersama. Nanti Mas Rian pulang bawa air. Iya. Ya. Semoga apa yang hajatnya Mas Rian ucapkan bisa terkabul gitu kan, pergantian ya. Nah, ini merujuk lagi kepada video kita sebelumnya. Iya, betul sekali. Iya kan? Yang Hantu pemakan janin. Nah, mungkin penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan janin dan makhluknya bisa disaksikan di video kita yang kemarin, yang sebelumnya. Apalagi hostnya cantik-cantik ya kan. Iya. Seperti itu mungkin. Kalau bisa hilangnya, sepertinya bisa. Tapi semua kembali lagi kepada Allah. Bagaimana Allah meridhoinya, ya kan? Bagaimana kesungguhan niatnya seperti itu. Tapi ya saya nanti coba doakan. Semoga apa yang dihajatkan, apa yang diidam-idamkan dari dulu ingin memiliki adik mungkin kan, bisa diijabah lah oleh Allah seperti itu ya. Amin. Gitu Mas Rian ya. Oke. Ada tambahan rekan Jos mungkin apa gitu yang tadi rekan Jos rasakan dari makhluk ini? Mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan mungkin dari dia. Ya pesannya cuman rezeki dan mati pun di tangan Allah gitu. Ya, kita tidak bisa memastikan bahwa semua itu bersumber dari makhluk itu. Seperti itu. Semua tetap ketetapan Allah memang. Tapi kan perantaranya kan banyak sekali. Bisa dari keterangan dari Mas Rian tadi, kandungan lemah, kemudian ada beberapa penyakit yang memang tidak terindikasi, tidak terdeteksi mungkin, bisa jadi. Dari makhluk tersebut juga ada seperti itu. Kita tidak bisa menutup kemungkinan. Memang faktor-faktor itu pasti terjadi, ya kan. Tapi kita kembalikan lagi, kita kembalikan lagi seperti itu. Oke. Gitu ya. Siap. Mungkin itu Mas Rian, sedikit sekali yang bisa saya lakukan untuk menjawab kekepoan Mas Rian. Mohon maaf sekali Mas Rian sampai akhirnya datang ke sini jauh-jauh dari Jogja ya kan. Macet gak Mas tadi Mas? Iya, alhamdulillah. Lancar-lancar saja ya. Kan menikmati tol baru kan. Oke. Sekalian silaturahmi ke daerah kami Mas. Iya. Silakan. Mau tanya, Apa? ini misal ibu saya hamil lagi dan lahir, itu ada imbasnya nggak sama yang ngirimin, yang pakai pesugihan tadi? Tidak ada efeknya. Karena apa? Makhluk ini, orang yang meminta pesugihan itu hanya mendapatkan harta ketika ada janin yang dimakan. Seperti itu. Mungkin ada opsi lain. Ada bahan lain untuk dimakan. Tidak ke ibunya Mas Rian. Nanti saya coba bantu, saya coba doakan agar diberikan tameng oleh Allah, kemudian dibersihkan rahimnya dari hal-hal buruk, hal-hal negatif. Berupa makhluk atau energi semuanya seperti itu. Terima kasih Mas Rian sudah datang, sudah mampir ke studio kisah horor, sudah mau berbagi cerita seperti itu. Terima kasih sekali. Dan buat teman-teman semuanya, kalau kepengen seperti Mas Rian, silahkan DM ke Instagram kami kisah horor atau komen di channel kami. Cerita Anda kami tampung dan kita bedah di sini. Apa kesulitan kalian, cerita kalian seperti apa, kita dengarkan
nanti kita bantu seperti apa cerita kalian. Seperti itu rekan Tian. Oke, teman-teman semuanya, sekali lagi saya tekankan bahwa kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan, ya kan? Silakan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Selagi cerita kami masih bisa diambil inti sari pelajarannya, silakan diambil, silakan diaplikasikan, silakan dibagikan. Iya. Seperti itu ya rekan guys ya. Betul. Gitu Mas Rian, terima kasih sekali ceritanya. Terima kasih Iya, banyak. oke. Diizinkan untuk bercerita. Oke, Dan sama-sama. dibantu lah. Oke. Semoga hal-hal baik Amin. selalu bersinar seperti itu. Hal-hal buruk semoga tergeser oleh hal-hal baik seperti itu. Dan juga semoga sekolah Mas Rian lancar dan Amin. kerjanya lancar Amin. dan keluarga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa like, komen, subscribe, kemudian share ke siapapun yang memang perlu untuk mengetahui cerita ini dan perlu untuk mengambil pelajaran dari cerita ini. Oke, cukup sekian. Saya Tian Saya Yos. dan Mas Rian, bintang tamu kita hari ini, dan seluruh tim kisah horor yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.